Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan teman-teman sekalian, pada saat ini saya akan membagikan cara membuat sertifikat dengan menggunakan Photoshop. Kebetulan saya hanya menggunakan Photoshop 9 atau CS2. Ya, langsung saja. Karena sebagai persyaratan juga untuk membuat sertifikat untuk pelatihan online. Kita buka aplikasinya Photoshop. Kenapa memilih Photoshop? Banyak aplikasi lain yang bisa digunakan, cuman karena saya untuk saat ini terbiasa menggunakan Photoshop, saya akan mencoba Photoshop biar hasilnya lebih cepat dan lebih saya mengerti. Oke, sekarang layar Photoshop sudah tersedia. Kemudian kita import file atau template untuk sertifikat tersebut. Di sini saya sudah mempersiapkan. Biasa saya gunakan, boleh kita download mengambil dari browser, dari Google, dari mana saja, atau kita bisa desain sendiri juga bisa untuk kita gunakan. Cuma di sini saya sudah punya desain sendiri yang sering saya gunakan, jadi saya tinggal membuka dan mengedit formatnya saja. Karena formatnya saya bikin PSD. Di dalam Photoshop, format PSD itu berarti file-filenya atau kata-katanya atau desainnya masih bisa diedit atau dirubah. Kita perkecil saja ukuran tampilan layarnya. Di sini ada, kita cari di mana kita meletakkan file atau template yang biasa kita gunakan. Nah, di sini ada, kalau yang terlihat gambarnya ini berarti formatnya sudah JPEG, sedangkan yang masih berupa lambang ini berarti dia formatnya PSD. Format PSD ini frame-nya, ini belakangnya. Ini akan saya tarik dua-duanya dengan cara mengklik kedua objek tersebut, kemudian kita tarik ke layar atau kita open juga bisa. Klik kanan, di open atau send to bisa. Cuman saya biasanya langsung ini saja, praktis saja. Saya langsung tarik saja, saya buka. Oh ya, ini kebetulan icon hurufnya aktif, jadi dia tidak bisa kita cancel, tidak bisa melaksanakan kegiatan untuk memindahkan objek tadi ke dalam media kerja kita Photoshop. Kita tarik. Nah, ini udah template yang buat untuk belakangnya. Ini kita ketik secara manual. Sebelumnya kita ketik satu persatu judul, kemudian kita buatkan tabel, kita tulis kompetensinya apa-apa, kegiatan atau kompetensi apa yang harus kita dilaksanakan yang diperoleh oleh peserta didik kita. Ini untuk belakangnya. Kita tarik lagi untuk yang depannya. Ini berupa frame atau bingkai atau template bingkai. Ini sebagai contoh saja, saya sudah jadi.
saja kita coba kita edit contohnya ini. Nah, ini posisi gambar kita bisa putar-putar melalui image, kemudian rotate kampas. Gambarnya ingin kita putar ke berapa derajat, bisa 180 derajat, 90 derajat, karena ini arahnya ke kanan, kita pakai yang ini. Putar. Nah, ini sudah jadi. Ini seperti biasa, seharusnya kita ketik sesuai ininya saja. Jadi ini saya ambil sengaja contoh, ini saya ambilkan dari yang sudah jadi, bahkan sudah ditandatangani oleh dinas yang bersangkutan. Kemudian ini sudah jadi, sebenarnya kita tinggal menambahkan. Kalau untuk secara ini online ini, kita hanya menambahkan keterangannya, sertifikat pelatihan secara online di narasinya di sini secara online. Kemudian kita beli barcode di sini sebagai bukti bahwa yang dihubungkan dengan media pelatihan yang sudah kita laksanakan itu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian cara printnya, kalau di Photoshop printnya manual satu-satu. Kita print mukanya dulu, kita pengaturan printernya mungkin disesuaikan dengan printernya, Epson ataupun Canon, disesuaikan dengan ukuran kertasnya A4. Setelah kita print depannya, kemudian kita print belakangnya. Untuk menambahkan barcode-nya tadi itu, kita bisa seperti awal yang tadi, karena barcode-nya sudah saya simpan dalam bentuk gambar JPG, kita tinggal tarik juga ke media ini, ya, tinggal tarik ke medianya, kita masukkan ke dalam objek yang mau kita pasang, kita Ctrl T, kemudian kita tekan Shift dan kita tarik perkecil dengan cara menggeser pojok nih, yang digeser pojok ya, pojok kiri, pojok kanan, yang di pojok, jangan kita geser tengahnya. Kalau tengahnya dia akan merusak komposisi gambarnya, bisa terjadi peang atau memanjang, atau dengan menekan shift kemudian kita tarik bagian pojoknya, terserah mau pojok atas, pojok bawah, bisa kemudian kita sesuaikan. Setelah itu kita enter. Nah, kelebihan Photoshop ini adalah kita bisa meletakkan gambar ini, termasuk kata-katanya juga kita bisa pindahkan kemana-mana, mau ditaruh di sini atau di mana. Nah, ini. Kemudian jika ingin menambahkan barcode lagi, setelah mungkin kita sudah membuat barcode-nya untuk yang belakang dengan keterangan kompetensinya, umpamanya sama seperti tadi, kita tarik, kita masukkan, umpamanya ini kita tarik, kita masukkan, kita Ctrl D, kemudian kita girik dan kita letakkan di bagian yang mana kita kehendaki, atau di dekat tanda tangan ini aja. Sudah begitu ya, langsung di print, selesai. Kemudian untuk karena ini seperti kalau pelatihannya berbarengan atau bersama-sama kan kegiatannya sama, kita hanya perlu menggantikan nomor sertifikat sama nama sama alamat si peserta didik, itu saja. Hal yang lain sama, kemudian print sama. Kemudian untuk disimpan, kita bisa simpan dalam format PSD ataupun kita simpan dalam format JPEG supaya dia, kalau dia masih PSD masih kita bisa edit, tapi kalau sudah JPEG itu berarti sudah kita matikan, sudah tidak bisa kita edit lagi. Hanya sebelum kita menyimpan, kita harus teliti dulu ada apa-apa kekurangannya, mana yang belum kita masukkan. Sekira itu saja cara pembuatan sertifikat singkat dengan Photoshop. Mohon maaf atas kekurangannya. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan di-share ke saya melalui link saya.
ataupun chat-chat yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.